Apakah Anda sering terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk buang air kecil? Apakah kaki Anda mulai bengkak, kulit terasa gatal, atau tubuh cepat lelah meski sudah istirahat cukup? Hati-hati, semua itu bisa menjadi tanda ginjal yang bekerja terlalu berat. Ginjal adalah penyaring racun dalam tubuh. Namun sayangnya, saat gejala mulai terasa, biasanya kondisinya sudah parah. Itulah sebabnya kita harus belajar cara mencegah sejak dini. Saya, Dr. Iriana Winarsih, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun mendampingi pasien, ingin berbagi solusi sederhana agar ginjal Anda tetap sehat di usia lanjut. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 cara praktis yang bisa Anda lakukan setiap hari. Cara ini mudah, murah, bisa dimulai dari rumah, dan sudah terbukti membantu banyak pasien saya. Dan jangan lewatkan. Di akhir video, saya akan membocorkan satu rahasia khusus yang sering saya berikan kepada pasien lansia agar tidur lebih nyenyak dan terbangun dengan energi penuh. Jadi, tetap ikuti sampai selesai, karena setiap menit bisa menyelamatkan kesehatan Anda. Jika Anda ingin hidup sehat, penuh tenaga, dan bebas masalah ginjal di usia lebih dari 65, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng di kanal ini. Kalau Anda merasa tips ini bermanfaat, tuliskan angka 9 di kolom komentar. Kalau Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar dan menjawabnya di video-video berikutnya. Tubuh Anda masih bisa pulih, ingatlah itu. Jangan tunggu sampai terlambat. Mari kita mulai sekarang. Menjaga berat badan tetap ideal bukan hanya soal penampilan. Ini soal melindungi ginjal dari beban kerja berlebih. Saat tubuh terlalu gemuk, ginjal dipaksa menyaring lebih banyak darah. Akibatnya, ginjal cepat lelah, tekanannya naik, dan lama-kelamaan bisa rusak. Sebaliknya, saat berat badan ideal, tekanan darah lebih stabil, gula darah terkontrol, dan risiko gagal ginjal berkurang drastis. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Pak Budi, 68 tahun, pernah datang ke saya dengan keluhan cepat capek dan tensi sering tinggi. Setelah 3 bulan, beliau berhasil menurunkan berat badan sekitar 5 kg. Caranya sederhana, mengurangi nasi putih berlebihan, mengganti dengan sayur bayam, daun kelor, dan lauk tempe goreng tipis tanpa banyak minyak. Hasilnya luar biasa. Tensi stabil, tidur nyenyak, dan tidak lagi mudah lelah. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan mulai besok? Periksa dulu indeks massa tubuh, BMI. Caranya mudah, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Targetkan berada di kisaran normal. Kurangi porsi makanan berlemak, gorengan, dan makanan manis. Perbanyak sayur segar dari kebun sendiri atau pasar tradisional. Pilih lauk sehat seperti ikan kembung, tahu, atau tempe. Anda tidak perlu diet ekstrem atau mahal. Yang penting adalah seimbang dan konsisten. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, kurangi 1 sendok nasi setiap makan, tambah 1 sendok sayur. Lakukan terus, tubuh akan berterima kasih. Sampai di sini, Anda sudah tahu solusi pertama. Jangan tunggu besok lusa, mulailah besok pagi. Ingat, berat badan ideal adalah sahabat ginjal. Kalau Anda masih mendengarkan sampai sini, tuliskan angka 1 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga ginjalnya. Bangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil bukanlah hal wajar. Kondisi ini disebut nokturia, dan bisa menjadi tanda ginjal mulai terganggu. Selain membuat tidur tidak nyenyak, tubuh pun lelah keesokan harinya. Tidakkah Anda ingin tidur tenang sampai pagi tanpa harus berulang kali ke kamar mandi? Salah satu penyebab paling sering adalah kebiasaan minum terlalu banyak air menjelang tidur. Ditambah lagi, konsumsi garam berlebihan di malam hari, misalnya makan ikan asin atau kerupuk yang asin, membuat tubuh menahan cairan dan memicu sering kencing. Pada pria, masalah prostat juga bisa memperparah keluhan ini. Bagaimana solusinya? Batasi minum banyak air setelah jam 6 sore.
Minumlah lebih banyak di siang hari agar tubuh tetap terhidrasi. Kurangi makanan asin saat makan malam. Gantilah dengan sayuran rebus, sup bening, atau buah segar. Biasakan buang air kecil sebelum tidur agar kandung kemih lebih kosong. Jika keluhan disertai nyeri pinggang, kencing berdarah, atau bengkak, segera periksakan ke dokter. Saya punya pasien, Ibu Ratna, 65 tahun. Beliau dulu sering bangun 3-4 kali tiap malam. Setelah saya sarankan untuk minum lebih banyak air di siang hari, lalu mengurangi minum setelah sore, hasilnya luar biasa. Kini, beliau bisa tidur pula sampai pagi, tubuh lebih segar, dan tidak lagi mengantuk di siang hari. Tidur nyenyak bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Ginjal juga butuh waktu istirahat saat Anda tidur. Dengan mengurangi kebiasaan kecil yang salah, Anda sudah memberi kesempatan besar untuk ginjal bekerja lebih ringan. Ingat baik-baik kalimat ini. Jangan minum banyak air setelah jam 6 sore. Kalau Anda setuju dengan solusi kedua ini, tuliskan angka 2 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang serius, ingin tidur nyenyak dan menjaga ginjalnya. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak makan makanan sehat, semakin baik untuk tubuh. Padahal, makanan sehat sekalipun bisa berubah jadi racun jika dikonsumsi berlebihan. Ginjal adalah organ pertama yang menanggung akibatnya. Contoh paling nyata datang dari seorang pasien saya, Ibu Nana, 63 tahun. Beliau ingin hidup lebih sehat dengan mengganti camilan gorengan menjadi kacang met. Tapi masalahnya, beliau makan hampir 1 kilogram setiap minggu. Akibatnya, fungsi ginjal turun drastis, tinggal 1/4 saja. Setelah diketahui penyebabnya, beliau berhenti makan berlebihan, menambah susu kedelai fortifikasi untuk kalsium, dan rajin minum air putih. Kondisinya membaik, meski ginjal tidak bisa kembali 100%. Apa yang bisa kita pelajari? Makanan dengan kandungan oksalat tinggi seperti kacang mete, kacang tanah, bayam, atau daun singkong, kalau berlebihan, bisa memicu pembentukan batu ginjal. Apalagi kalau asupan kalsium rendah dan minum air kurang. Solusinya sederhana. Makanlah bervariasi. Jangan hanya satu jenis makanan. Batasi kacang-kacangan maksimal segenggam kecil per hari. Tambahkan kalsium dari tahu, tempe, atau susu kedelai agar oksalat bisa terikat dan keluar lewat urin. Jangan lupa, cukup minum air putih sepanjang hari. Ingat, tubuh kita butuh keseimbangan, bukan berlebihan. Hari ini, mungkin Anda berpikir, kacang itu sehat. Tapi jika dimakan terlalu banyak, ginjal bisa rusak diam-diam. Jadi, mulai besok, aturlah piring makan Anda. Campurkan nasi secukupnya, lauk sederhana seperti ikan kembung, sayur bayam atau daun kelor, dan buah lokal musiman. Dengan cara ini, ginjal Anda tetap aman. Catat kalimat pendek ini. Makanan sehat pun, kalau berlebihan bisa jadi racun. Kalau Anda masih mengikuti sampai di sini, tuliskan angka 3 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang serius mau hidup seimbang. Rokok dan alkohol adalah racun ganda bagi ginjal. Banyak orang berpikir hanya paru-paru atau hati yang kena dampaknya. Padahal, nikotin dan alkohol merusak pembuluh darah halus di ginjal. Akibatnya, tekanan darah naik, saringan ginjal bocor, dan risiko gagal ginjal melonjak. Setiap batang rokok yang diisap berarti tambahan ribuan zat kimia beracun. Setiap gelas minuman beralkohol memberi beban berat pada ginjal untuk menyaring. Jika kebiasaan ini berlangsung puluhan tahun, kerusakan yang terjadi bisa permanen. Tidakkah lebih baik berhenti sekarang sebelum terlambat? Saya teringat pada Pak Agus, 70 tahun. Beliau sudah merokok lebih dari 40 tahun. Saat fungsi ginjalnya mulai menurun, saya sarankan berhenti total. Memang sulit di awal, tetapi beliau mengganti kebiasaan merokok dengan mengunyah daun sirih segar dan rutin minum jamu kunyit asam. Dalam 6 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah stabil, napas lebih lega, dan ginjal tidak memburuk lagi. Apa pelajaran dari sini? Bahwa berhenti merokok dan alkohol tidak pernah terlambat.
Tubuh punya kemampuan pulih jika kita memberinya kesempatan. Langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Kurangi jumlah batang rokok sedikit demi sedikit setiap minggu, lalu hentikan total. Ganti minuman keras dengan air putih, teh herbal, atau jamu tradisional. Ajak keluarga untuk mendukung. Jangan jalani sendiri. Ingatlah kalimat ini. Rokok dan alkohol itu racun ginjal. Kalau Anda setuju dengan solusi keempat ini, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Mari kita lihat siapa yang siap membebaskan ginjalnya dari racun ganda ini. Air putih adalah sahabat terbaik ginjal. Tapi ingat, yang benar adalah cukup, bukan asal banyak. Kalau tubuh kekurangan air, urin menjadi pekat, zat sisa menumpuk, dan batu ginjal mudah terbentuk. Sebaliknya, kalau minum terlalu banyak sekaligus, ginjal kewalahan menyaring, tubuh bisa bengkak, bahkan sesak napas. Ginjal kita bekerja seperti penyaring air di rumah. Kalau air yang masuk terlalu sedikit, kotoran akan menempel. Kalau air yang masuk terlalu banyak sekaligus, filternya bisa rusak. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Lalu berapa yang cukup? Rata-rata, orang dewasa butuh sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Bukan diminum sekaligus, tapi dibagi rata pagi, siang, dan sore. Jika Anda banyak berkeringat karena aktivitas, tambahkan segelas atau 2 gelas. Jika udara dingin dan Anda tidak banyak bergerak, kurangi sedikit. Saya punya pasien, Ibu Dewi, 66 tahun. Beliau sering mengeluh sakit pinggang karena batu ginjal kecil. Setelah saya sarankan minum air putih teratur, 1 gelas setelah bangun pagi, 2 gelas di siang hari, 2 gelas sore, dan 1 gelas menjelang malam, keluhannya hilang. Batu ginjalnya tidak bertambah, dan tubuh terasa lebih ringan. Tips praktis. Mulailah pagi dengan segelas air hangat. Jangan tunggu haus, karena haus berarti tubuh sudah kekurangan cairan. Perhatikan warna urin. Kuning muda artinya cukup. Kuning tua berarti kurang minum. Hindari minuman manis dan bersoda, karena justru menambah beban ginjal. Kalimat singkat yang harus Anda ingat. Minum cukup itu kunci. Bukan asal banyak. Kalau Anda sepakat dengan solusi kelima ini, tuliskan angka 5 di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar minum dengan cara yang benar, agar ginjal tetap sehat sampai usia lanjut. Gerakan sederhana bisa menjadi obat ampuh bagi ginjal. Saat tubuh bergerak, peredaran darah lancar, tekanan darah stabil, dan ginjal mendapat suplai oksigen yang cukup. Sebaliknya, jika terlalu sering duduk diam, aliran darah melambat, ginjal bekerja lebih berat, olahraga tidak harus berat, jalan kaki santai 30 menit, bersepeda ringan, atau senam bersama cucu sudah cukup. Ingat, olahraga terlalu berat justru bisa merusak otot dan menghasilkan racun yang membebani ginjal. Jadi, pilihlah aktivitas dengan intensitas sedang yang membuat tubuh hangat, tapi tidak kehabisan napas. Pak Joko, 69 tahun, dulu sering mengeluh kakinya terasa berat dan gampang bengkak. Setelah rutin jalan pagi setiap hari di sekitar rumah selama 30 menit, keluhannya berkurang. Kini, beliau lebih bertenaga, tidak cepat lelah, dan bisa bermain dengan cucu tanpa rasa sesak. Bagaimana cara memulai? Tentukan jadwal tetap. Misalnya, pagi setelah minum segelas air hangat, gunakan pakaian nyaman dan sepatu ringan agar tidak mudah cedera. Ajak pasangan atau tetangga supaya lebih semangat. Jangan lupa, peregangan sebelum dan sesudah bergerak. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lebih baik bergerak ringan setiap hari daripada olahraga keras seminggu sekali lalu kelelahan. Dengan cara ini, ginjal Anda akan bekerja lebih ringan dan tubuh terasa segar sepanjang hari. Ingat pesan singkat ini. Gerak ringan tiap hari, ginjal tetap kuat. Kalau Anda setuju dengan solusi ke-6 ini, silakan tuliskan angka 6 di kolom komentar. Mari kita lihat siapa saja yang siap bergerak bersama demi ginjal sehat. Banyak orang merasa sehat karena tidak ada keluhan. Namun kenyataannya, penyakit ginjal sering berkembang diam-diam tanpa gejala. Saat tanda muncul, biasanya kondisinya sudah berat.
Inilah alasan mengapa pemeriksaan rutin sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 30 tahun. Dengan medical check-up sederhana, dokter bisa mengetahui tekanan darah, kadar gula darah, fungsi ginjal melalui tes urin dan darah. Jika ada kelainan kecil, bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah besar. Bukankah lebih mudah mencegah daripada mengobati? Saya teringat Pak Hasan, 67 tahun. Saat melakukan cek rutin, ia diketahui mengalami pre-diabetes, padahal belum ada gejala. Karena ketahuan lebih awal, ia langsung mengubah pola makan, mengurangi gula, dan rajin jalan pagi. Hasilnya, kadar gula tetap stabil, dan ginjalnya masih sehat, hingga lebih dari 10 tahun kemudian. Apa yang bisa Anda lakukan? Periksakan tekanan darah setidaknya sekali setahun. Jika ada riwayat keluarga hipertensi atau diabetes, lakukan lebih sering. Lakukan tes urin untuk mengetahui apakah ada protein yang bocor. Cek gula darah dan fungsi ginjal lewat tes laboratorium sederhana. Konsultasikan hasil dengan dokter agar dapat arahan jelas. Langkah kecil ini adalah investasi besar bagi kesehatan jangka panjang. Biaya pemeriksaan rutin jauh lebih murah dibanding biaya cuci darah atau transplantasi ginjal. Jangan tunggu sampai gejala muncul baru panik. Ingat, deteksi dini menyelamatkan hidup. Pegang kalimat singkat ini, cek rutin setahun sekali itu investasi murah untuk ginjal. Kalau Anda setuju dengan solusi ketujuh ini, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Mari kita sama-sama membangun kebiasaan sehat untuk masa depan yang lebih baik. Kita sudah membahas 7 solusi sederhana untuk menjaga ginjal tetap sehat. Mulai dari menjaga berat badan ideal, mengurangi kebiasaan minum di malam hari agar tidak sering terbangun, makan makanan rakyat secara seimbang tanpa berlebihan, berhenti rokok dan alkohol, minum air putih secukupnya, rutin bergerak dengan olahraga ringan, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Semua ini adalah langkah kecil yang jika dilakukan konsisten, bisa memberi perlindungan besar untuk ginjal Anda. Ingatlah, ginjal adalah sahabat setia tubuh kita. Mereka bekerja tanpa henti, menyaring darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan. Jangan tunggu sampai rusak, baru menyesal. Mulailah merawat sejak sekarang. Kabar baiknya, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal Anda mau mengambil langkah nyata. Besok pagi, bangunlah lebih awal, minum segelas air hangat, jalan kaki sebentar, dan pilih sarapan sederhana seperti tempe dengan sayur daun kelor. Perubahan kecil ini bisa jadi titik awal perjalanan panjang menuju kesehatan ginjal yang lebih baik. Saya ingin menantang Anda. Apakah Anda akan mulai besok pagi? Tulis komitmen Anda di kolom komentar. Katakan misalnya, saya akan berhenti ngemil asin malam hari. Atau, saya siap jalan kaki besok pagi. Komitmen kecil ini bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk keluarga yang mencintai Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng di kanal Iriana Winarsih agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Bagikan video ini kepada teman saudara atau komunitas Anda supaya semakin banyak orang mendapat manfaat. Dan saya ingin tahu topik apa lagi yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Tekan angka 1 di komentar, tulis pertanyaan Anda, dan saya akan memilih untuk dibahas. Hidup sehat adalah pilihan. Mulailah hari ini, dan nikmati hari esok dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang tenang.